Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Hari Minggu ini kita bertemu kembali, walaupun ada di ibadah live streaming, tapi kita semua percaya bahwa kuasa Tuhan kita tidak terbatas. Mari kita siapkan hati kita untuk ibadah pagi hari ini. Kita datang kepada Tuhan, kita datang kepada Bapa kita yang ajaib. Bapa kita yang mempunyai perbuatan-perbuatan besar. Mari kita datang dengan hati yang berani, karena kita tahu kita mempunyai Tuhan yang sungguh berkuasa. Ku datang padamu Tuhan, ku menyembahmu Tuhan.
Engkau Allah yang kekal, ajaib dan perkasa. Hanya Engkau yang layak dipuji, hanya Engkau yang layak disembah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhanku, terima kasih Allahku, terima kasih Bapa. Bapa di surga, betapa bahagianya kami pagi hari ini kembali semata-mata oleh anugerah-Mu di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini kembali kami boleh beribadah kepadamu sekalipun kami jemaat Damai Sejahtera beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi tidak mengurangi kegembiraan dan sukacita, bahkan kebahagiaan kami, sebab kami percaya Tuhan Yesus hadir melawat dalam setiap rumah tangga kami, anak-anak-Mu. Ya Roh Kudus, memimpin leluasa kami para pelayan ibadah pagi hari ini. Penuh sukacita kami memuji Tuhan. Dan ketika Kristus kami tinggikan, kami meyakini kasih-Mu melimpah, kuasa-Mu dinyatakan. Bahkan jikalau ada di antara saudara kami sekarang ini, tubuhnya kurang sehat, rumah tangganya bagai perahu sedang digoncang oleh rupa-rupa gelombang, atau usaha pekerjaannya pun mengalami berbagai hambatan. Ketika kami menyembah, kami memuji, kami beribadah, Tuhan Yesus turun tangan menyelesaikan semuanya bagi kami. Terima kasih Bapakku, memberkati kami semua anak-anak-Mu dan ibadah pada pagi ini. Kami mulai dan kami layani dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama kita katakan amin. Kita awali pujian kita dengan pembacaan Mazmur. Di Mazmur pasalnya ke-105, ayatnya yang kedua sampai keempat. Kita baca bersama-sama. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Amin. Mari kita mencari wajah Tuhan, karena kita tahu kita mempunyai Tuhan Yesus yang sungguh ajaib. Perbuatannya ajaib, kasihnya ajaib, dan kuasanya akan tetap selama-lamanya. Yesus kita ajaib, Yesus kita yang berkuasa. Bagiku Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmatnya tetap selamanya. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasihnya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib,
Katakan Yesus kita ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Katakan Kau Yesus kami yang ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Tak berubah kasih-Nya, amin. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Haleluya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih Tuhan, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sebab Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Haleluya. Haleluya. Engkau Tuhan kita yang ajaib, dan kasih setia Tuhan kita sungguh nyata. Pagi hari ini kita semua tahu, kita semua percaya bahwa hidup kita telah diberkati. Amin. Mari kita nyatakan, aku diberkati, aku dilimpahi. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku.
Sebab Tuhan kita adalah Allah yang sungguh besar, Allah yang sungguh peduli, dan Allah yang sungguh pemerhati. Allah kita akan selalu memelihara hidup kita. Hari demi hari boleh kita lalui, tapi kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Musim demi musim kita boleh lalui, tapi Allah Tuhan akan tetap ada untuk menggandeng tangan kita. Bahkan di saat kita lelah, Tuhan Yesus akan menggendong kita. Semusim berlalu, namun
Segala puji dan hormat dan juga syukur hanya bagi-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk tubuh yang sehat, hati yang penuh sukacita. Terlebih kami kembali lagi berkesempatan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya Roh Kudus sekarang ini hadir melawat setiap kami dimanapun kami berada. Pujian penyembahan kami kiranya menjadi yang harum di hadapan-Mu. Dan sekarang ini kami siapkan hati pikiran kami untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Hari Roh Kudus Kau bekerja lebih lanjut. Kuasai kami semua. Juga tempat di mana sekarang kami beribadah. Di tempat kami masing-masing. Sehingga kami dapat mengerti apa yang Tuhan Yesus kehendaki melalui firman-Mu. Dan Roh Kudus terus memampukan kami untuk menjadi pelaku firman. Saya hamba-Mu dalam segala keterbatasan. Roh Kudus terus memampukan, sembunyikan di belakang salib-Mu, biar kemuliaan Tuhan Yesus saja yang nampak ketika hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu hari ini. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur untuk kemurahan penyertaan Tuhan yang ajaib di dalam setiap musim hidup kita. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Yesus cukup bagiku. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-14. Filipi pasal 4 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Apabila Bapak Ibu Saudara sudah menemukan ayat firman Tuhan ini, mari kita membaca bersama-sama. Filipi 4 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. 2, 3. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat konteks dari ayat yang sudah kita baca, di sini Rasul Paulus mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diterima oleh Rasul Paulus dari jemaat di Filipi. Bapak Ibu Saudara nanti bisa mengeceknya di dalam ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-20. Bagaimana Rasul Paulus bersyukur atas perhatian yang diberikan oleh jemaat Filipi kepada Rasul Paulus. Dan di sini Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-14 yang sudah kita baca, Rasul Paulus juga mengemukakan apa yang menjadi paling utama. Apa itu Bapak Ibu Saudara? Yaitu sebuah rahasia kekuatan dalam kehidupan Rasul Paulus. Bapak Ibu saya dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-13 dari Filipi pasal yang keempat ini. Ini adalah ayat yang sangat populer bagi kita orang percaya.
Apa Bapak Ibu Saudara? Baik, kita melihat ayat yang ke-13, kita baca sekali lagi bersama-sama. 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah sebuah pernyataan iman yang sangat istimewa dari Rasul Paulus. Bahwa segala perkara, semua perkara dapat ditanggung di dalam Dia. Menunjuk kepada Tuhan Yesus yang memberi kekuatan kepada Rasul Paulus. Dan saking populernya ayat ini Bapak Ibu Saudara, muncul pertanyaan sebenarnya. Apakah teks segala perkara dapat ditanggung di dalam Kristus itu ditafsirkan sebagai janji bahwa apapun yang diimpikan akan menjadi kenyataan, atau keadaan buruk apapun akan berubah menjadi baik. Pertanyaan ini Bapak Ibu Saudara yang muncul ketika kita membaca ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus. Apakah apa yang menjadi impian kita akan menjadi kenyataan, atau ketika kita menghadapi keadaan buruk semuanya berubah menjadi baik? Bapak Ibu saya yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini sangat luar biasa. Rasul Paulus bahkan dapat membuat pernyataan seperti itu. Perlu digarisbawahi Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Filipi, Rasul Paulus sedang berada di dalam penjara. Bapak Ibu Saudara nanti bisa membuka di pasal 1 dari Filipi, ayat yang kedua. Bahwa segala perkara dapat ditanggung di dalam Kristus. Ini menjadi sebuah pernyataan iman dari Rasul Paulus, bahwa dia dapat melakukan segala perkara melalui kuasa Tuhan, bukan berarti tanpa kesulitan. Sekali lagi saya ulang, Rasul Paulus bisa melakukan segala perkara melalui kuasa Tuhan, bukan berarti tanpa kesulitan. Tetapi lebih kepada tidak ada keadaan yang sanggup mengikatnya. Yang sanggup mengikat Rasul Paulus. Dengan kata lain, Rasul Paulus menjadi lebih dari seorang pemenang. Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat lebih lanjut. Rasul Paulus bisa menyatakan sebuah pernyataan iman yang begitu luar biasa. Apa rahasianya Bapak Ibu Saudara? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita dapat melihat di dalam ayat yang ke-11. Rahasia yang pertama adalah kenapa Rasul Paulus bisa mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan. Karena Rasul Paulus bergantung kepada Tuhan dan memiliki hati yang selalu puas. Di dalam ayat yang ke-11 Bapak Ibu Saudara dari Filipi pasal 4. Demikian firman Tuhan, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-11 ini seperti yang sudah ditampilkan di slide yang dapat kita baca. Ada beberapa kalimat yang saya beri garis bawah
bahwa Rasul Paulus menyatakan segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia, di dalam Tuhan. Karena apa? Karena Rasul Paulus bergantung kepada Tuhan, memiliki hati yang selalu puas. Kukatakan bukanlah karena kekurangan, maksudnya apa Bapak Ibu Saudara? Rasul Paulus berani menyampaikan itu. Bukan karena semata-mata dia dalam posisi kekurangan. Ditegaskan lagi, Rasul Paulus telah belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus menyebutkan sebuah kualitas yang sangat penting di sini, yaitu mencukupkan diri atau merasa puas. Apa itu mencukupkan diri Bapak Ibu Saudara? Mencukupkan diri bukan sebuah sikap yang negatif, pesimis, tidak berdaya, melainkan sebuah sikap yang mampu menerima situasi apa adanya tanpa berkekurangan. Bapak Ibu saya yang dikasihi oleh Tuhan, meskipun Tuhan telah membuat rencana yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, Rasul Paulus mengingatkan oleh ilham Roh Kudus, belajar untuk mencukupkan diri dan selalu puas. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, saya sungguh yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara banyak mengalami pergumulan, banyak mengalami hal-hal yang begitu menguras emosi dan energi. Dan tidak sedikit, semuanya itu bertentangan dengan apa yang seharusnya kita inginkan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Kita tidak bisa atau tidak mungkin dapat mengaminkan firman Tuhan itu jikalau kita tidak belajar untuk mencukupkan diri. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, mencukupkan diri itu bukan berarti ya sudahlah, kalau memang harus begini ya sudah, nerimo saja. Waduh, kondisinya seperti ini ya sudahlah, terus namanya begini ya mau gimana lagi. Bukan Bapak Ibu Saudara, tetapi sebuah sikap yang mampu menerima situasi apa adanya. Ya, memang sekarang ini keadaan begitu susah, tetapi di balik semuanya itu kita bersyukur bahwa sampai detik ini kita masih diberikan kekuatan, kita masih bisa tersenyum, kita masih bisa menikmati makanan yang kita makan tiap-tiap hari. Kita masih bisa melihat suami atau istri atau orang tua atau anak-anak sehat. Belum lagi Bapak Ibu Saudara, bahkan dalam situasi dan kondisi seperti sekarang ini, kita masih bisa menikmati berkat Tuhan yang kadang kita tidak bisa berpikir datang dari mana, tetapi Tuhan Yesus sediakan. Lebih jauh Bapak Ibu Saudara, bahwa manusia yang mencukupkan diri akan tahu bagaimana bergantung kepada Tuhan, tidak bergantung kepada keadaan yang ada. Sehingga apa? Sehingga hatinya menjadi tenang. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat lebih jauh, orang yang bisa berkata cukup adalah orang yang mampu bersyukur. Bapak Ibu Saudara, di dalam slide yang sudah ditayangkan,
Arti dari cukup, Bapak Ibu Saudara bisa melihat cukup adalah dapat memenuhi kebutuhan atau memuaskan keinginan. Misalnya Bapak Ibu Saudara contoh, sama-sama senang makan sate misalnya. Ketika kita datang, kita makan sate, kita pesan, lalu kita makan, menikmati itu. Masing-masing ukurannya beda, Bapak Ibu Saudara. Maksudnya ukuran, saya yakin Bapak Ibu Saudara sudah paham apa yang saya maksud. Ada yang cukup 5 tusuk sudah pas, ada yang harus 20 tusuk baru pas. Dan ketika kita berkata sudah cukup, berarti keinginan kita sudah terpenuhi. Beda Bapak Ibu Saudara dengan mencukupkan. Bapak Ibu Saudara bisa melihat mencukupkan adalah menjadikan atau menganggap itu cukup. Berarti apa Bapak Ibu Saudara? Memang tidak semuanya itu bisa memuaskan keinginan kita. Tetapi ketika kita bisa mencukupkan diri, maka kita adalah orang yang mampu bersyukur. Seperti contoh tadi misalnya makan sate harus 20 tusuk baru cukup. Tetapi ketika bisa menikmati sate itu hanya dengan 3 tusuk atau mungkin harus cuma 1 tusuk saja. Tetapi kita mencukupkan diri. Sudah. Alasannya apa Bapak Ibu Saudara? Mungkin alasannya karena kesehatan atau apa. Tetapi ada juga yang mungkin beralasan cukup 1 saja. Karena sampai hari ini kalau bisa makan sate itu anugerah, bukan masalah jumlah. Di sini Bapak Ibu Saudara kembali lagi ke teks yang kita baca tadi. Rasul Paulus mencukupkan diri, menjadikan cukup. Apa Bapak Ibu Saudara? Rasul Paulus dengan ikhlas menjalani panggilan yang Tuhan sudah tetapkan bagi dirinya. Bapak Ibu Saudara, mari kita bandingkan di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-5. Ibrani 13 ayat yang ke-5. Kalau Bapak Ibu sudah menemukan, mari kita membaca ayat ini bersama-sama. Kita akan banyak membaca ayat bersama-sama supaya Bapak Ibu Saudara lebih lagi mengingat ayat-ayat firman Tuhan yang kita pelajari pagi hari ini. Ibrani 13 ayat yang ke-5. Kita baca bersama 2, 3. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, janganlah hidupmu dikuasai oleh cinta akan uang, tetapi hendaklah kalian puas dengan apa yang ada padamu. Sebab Allah sudah berkata, aku tidak akan membiarkan atau akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini konteks ayat ini adalah seperti judul perikop. Ibrani pasal 13 adalah nasihat dan doa selamat. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dituliskan bagaimana menyenangkan hati Allah. Memang di awal kalimat-kalimat awal dari pasal yang ayat yang kelima, Ibrani pasal 13, kita diingatkan untuk tidak menjadi hamba uang. Tetapi poin yang lebih penting adalah bagaimana kita harus mencukupkan diri dengan apa yang ada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini hal yang begitu luar biasa. Saya dan Bapak Ibu Saudara diingatkan untuk mencukupkan diri dalam segala hal.
mencukupkan diri dengan apa yang ada di dalam hidup kita. Kita bandingkan lagi Bapak Ibu Saudara, kita bandingkan lagi di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-9. 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-9. Sekali lagi, ayo kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara. 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-9. Sudah menemukan Bapak Ibu Saudara? Ya, mari kita membaca bersama. 2, 3. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Bapak Ibu Saudara, maksud ayat ini apa Bapak Ibu Saudara? Bukan hanya berbicara, kadang-kadang kita perlu belajar membaca firman Tuhan ini. Kadang-kadang ayat ini dipakai hanya untuk, waduh, orang Kristen itu jelas sekali ada ayatnya. Kita harus menjadi orang yang kaya. Tidak ada yang salah dengan kekayaan. Tetapi bukan itu poinnya Bapak Ibu Saudara. Di sini Rasul Paulus juga mengingatkan kepada jemaat di Korintus. Tuhan Yesus, Dialah anak tunggal Allah, penuh kemuliaan, merendahkan dirinya menjadi sama dengan saya dan Bapak Ibu Saudara. Itulah yang dimaksud dalam segala kekayaan kemuliaan. Tuhan Yesus merendahkan dirinya, menjadi miskin sama seperti saya dan Bapak Ibu Saudara. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya kita juga memperoleh kemuliaan Tuhan di dalam Tuhan Yesus. Jaminan keselamatan itu menjadi ada di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus. Lebih jauh lagi Bapak Ibu Saudara, ini juga menekankan kepada Tuhan Yesus selalu memelihara hidup kita. Dia yang penuh kemuliaan saja mau menjadi sama seperti saya dan Bapak Ibu Saudara, bahkan nyawanya diberikan. Oleh sebab itu, apa sebenarnya yang membuat kita tidak bisa mencukupkan diri? Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita belajar mencukupkan diri, kembali ke Filipi pasal yang keempat tadi yang kita baca Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-11 tadi, segala perkara, dan juga Rasul Paulus menyampaikan belajar mencukupkan diri. Ada kata belajar. Yang namanya belajar itu tidak hanya sekali dua kali. Selama kita masih hidup di dunia ini, selain hidup adalah perjuangan, tetapi kita juga belajar akan banyak hal. Belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Bapak Ibu Saudara, jangan lupa sekali lagi ketika Rasul Paulus menuliskan ini, Rasul Paulus sedang berada di dalam penjara, tidak sedang berlibur, atau bahkan mungkin juga Rasul Paulus kondisinya sangat-sangat kekurangan. Tetapi Rasul Paulus berkata bahwa dia tidak kekurangan. Rasul Paulus telah belajar untuk mencukupkan diri dalam segala. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, bagi kita, mari kita selalu datang kepada Tuhan setiap hari. Jangan menghitung kelemahan kita. Kita naikkan doa syukur. Bahkan untuk hal-hal yang kecil pun, tetap kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Belajar untuk memiliki sikap
mencukupkan diri dalam segala hal. Bapak Ibu Saudara, di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 itu adalah tentang doa Bapa kami. Dituliskan apa Bapak Ibu Saudara? Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Berikanlah kepada kami, berikanlah pada hari ini makanan kami yang apa Bapak Ibu Saudara? Yang secukupnya. Tuhan Yesus mengingatkan kita supaya apa? Kenapa sih seperti itu? Supaya kita selalu bersyukur. Supaya kita terus ingat kepada Tuhan Yesus yang selalu ada dan menyertai saya dan Bapak Ibu Saudara, mencukupkan setiap kebutuhan kita hari demi hari. Rahasia Rasul Paulus berani menyatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus. Yang pertama tadi adalah bagaimana Rasul Paulus bergantung kepada Tuhan dan memiliki hati yang selalu puas, yang selalu mencukupkan diri. Lalu yang kedua Bapak Ibu Saudara, bergantung kepada Tuhan, tidak dipengaruhi oleh keadaan eksternal atau keadaan yang ada di sekitar Rasul Paulus. Kembali ke Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-12, kita membacanya Bapak Ibu Saudara. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-12. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Bapak Ibu Saudara, kita bandingkan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11. 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-27. Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 4 ayat yang 12, kalimat yang pertama, aku tahu apa itu kekurangan dan apa itu kelimpahan. Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 sampai 27. Ini adalah resume dari Rasul Paulus. Bagaimana Rasul Paulus melayani Tuhan. Ayat yang ke-23, apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi, aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Ayat 27, aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Bapak Ibu Saudara, suratnya kepada jemaat di Filipi, Rasul Paulus mengatakan, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Ya, karena memang Rasul Paulus benar-benar mengalami yang namanya kekurangan dan juga kelimpahan. 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 27 tadi, kita bisa membaca bagaimana beratnya tantangan yang harus dihadapi Rasul Paulus dalam melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam kondisi seperti itu, Rasul Paulus tetap bisa berkata, segala perkara
dapat kutanggung di dalam Dia. Membayangkan saja Bapak Ibu Saudara membaca apa yang dialami oleh Rasul Paulus, bikin merinding Bapak Ibu Saudara. Tapi apa yang menjadi sumber kekuatannya? Karena Rasul Paulus bergantung pada Tuhan. Dia tidak mau dipengaruhi oleh keadaan yang ada di sekitarnya. Dan untuk menjadi seorang pemenang yang dapat melakukan segala perkara, maka kita pun juga harus menghadapi situasi-situasi yang berbeda. Dan kita juga harus menyadari Bapak Ibu Saudara bahwa manusia itu sangat sensitif, sangat rapuh, sangat mudah sekali dipengaruhi oleh keadaan yang ada di sekitar kita. Orang Kristen pun juga seperti itu. Saya dan Bapak Ibu Saudara juga seperti itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan kondisi itu mempengaruhi kita. Memang tidak mudah. Banyak yang gagal ketika kita dipengaruhi oleh situasi yang ada di sekeliling kita, sehingga kita bisa mempunyai emosi yang tidak stabil. Atau mungkin bahkan menyalahkan Tuhan. Kenapa ditempatkan dalam kondisi seperti ini? Bapak Ibu Saudara, dalam keadaan yang sukar, iman dapat menjadi keraguan. Dan bisa saja kita menganggap Tuhan tidak nyata. Sebaliknya, dalam keadaan kaya, dalam keadaan berlimpah, iman juga bisa berubah haluan, tertarik menjadi apa yang kita punya, dan tidak lagi memiliki hati yang mencari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan merencanakan berbagai macam situasi agar saya dan Bapak Ibu Saudara mempunyai kesempatan untuk berlatih. Rasul Paulus adalah orang yang demikian. Kita bisa membacanya tadi. Bagaimana kondisi Rasul Paulus ketika dia harus melayani Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus tidak peduli dengan keadaan yang ada di sekitarnya. Rasul Paulus berdiri teguh, bergantung kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya dan Bapak Ibu Saudara mungkin berpikir, waduh itu kan ya Rasul Paulus, beda dengan saya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sekarang ini loh, kita masih bisa beribadah. Kita ada, saya berkali-kali sampaikan, kita ada sampai saat ini. Tahun 2020 sudah kita lewati dengan berbagai macam pergumulannya sampai kepada hari ini. Saya sungguh yakin dan percaya ini adalah semua oleh karena kemurahan Tuhan. Dan ketika kita bergantung penuh kepadanya, ya kondisi situasi boleh berubah. Sekarang ini Bapak Ibu Saudara baca di berita, kita nanti doakan bagaimana bencana alam terjadi di Kalimantan, belum di Sulawesi. Kemarin dekat dengan kita Gunung Semeru, Bapak Ibu Saudara bisa melihat video. Sekarang ini kan cepat sekali dalam media sosial. Kita cepat sekali bisa mendapat informasi. Semeru, lalu Merapi juga mulai erupsi. Belum lagi hal-hal yang lain. Bapak Ibu Saudara, ya itu boleh terjadi. Tetapi tidak akan mempengaruhi saya dan Bapak Ibu Saudara untuk bergantung kepada Tuhan. Dan semuanya ini seharusnya menjadi alasan kita lebih dan lebih lagi bergantung kepada Tuhan. Sama seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus membuat pernyataan yang begitu mudah ketika kita membaca, ketika kita mendengar mungkin. Karena apa? Karena dia mengalami secara pribadi. Sumber kekuatannya hanya Tuhan Yesus saja. Dan bagi saya Bapak Ibu Saudara, sumber kekuatan kita hanya Tuhan Yesus saja. Kita baca Galatia pasal yang ke-6, ayat yang ke-14.
Ini yang menjadi pernyataan iman bagi kita pagi hari ini. Galatia pasal 6 ayat yang ke-14, mari Bapak Ibu Saudara kita baca ayat ini bersama-sama. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-14. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, tetapi saya sama sekali tidak mau membanggakan apapun selain Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah mati di salib. Sebab justru karena ia sudah mati di salib, maka dunia tidak lagi berarti apa-apa bagi saya. Dan terhadap dunia ini, saya pun seolah-olah sudah mati. Sekali lagi, ini adalah pernyataan iman dari Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Yang menjadi sumber kekuatan adalah Tuhan Yesus saja. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga sekarang. Tadi yang pertama belajar mencukupkan diri dalam segala hal, bergantung penuh kepada Tuhan. Mencukupkan diri dalam segala hal. Yang kedua adalah bergantung kepada Tuhan. Tidak dipengaruhi oleh keadaan di sekitar kita. Keadaan di sekitar itu membuat kita lebih lagi bergantung kepada Tuhan Yesus. Lalu yang ketiga, dapat melakukan segala perkara melalui dan di dalam Tuhan. Ayat yang ke-13 Filipi pasal yang ke-4. Demikian firman Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Rasul Paulus berkata dapat menanggung semua perkara melalui Kristus. Konteks dari pernyataan ini Bapak Ibu Saudara bukan tentang mujizat, tetapi lebih menekankan kepada kemenangan hidup. Dikatakan dalam ayat ini tidak peduli kita ditempatkan dalam situasi apapun, posisi apapun, kita tetap dianugerahkan kekuatan yang cukup agar kita dapat menjadi lebih dari pemenang. Ini adalah sebuah pernyataan yang sangat menginspirasi dan menyatakan arti sesungguhnya dari kehidupan kekristenan. Bapak Ibu saya dikasih oleh Tuhan, sebagai orang Kristen sejati adalah orang yang dapat melakukan segala perkara melalui dan di dalam Tuhan. Karena kita sadar betul sumber kekuatan kita hanya ada di dalam dan melalui Tuhan Yesus. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ini berbicara tentang kemenangan hidup. Ketika kita berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan. Karena apa? Bukan semata-mata kita kuat, kita punya banyak hal yang bisa menunjang kita, sehingga kita bisa melakukan segala perkara, bukan itu. Tetapi hanya di dalam Tuhan Yesus saja. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9. Ini juga sebuah pernyataan dari Rasul Paulus. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Bapak Ibu Saudara nanti bisa membuka lagi di kanal YouTube gereja kita khotbah di bulan September. Mohon maaf saya
tanggalnya lupa. Ketika saya menyampaikan firman Tuhan dari ayat ini dengan judul kuasa Tuhan di dalam kelemahan kita. Bagaimana Rasul Paulus dalam segala kelemahannya lebih lagi melihat dan merasakan kuasa Tuhan nyata dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, ini yang menjadi pegangan kita. Segala perkara, melakukan segala perkara. Seperti di awal tadi, baik dalam keadaan susah maupun senang, tawa ataupun tangis, kita bisa melaluinya, melakukannya hanya di dalam dan melalui Tuhan Yesus saja. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan minggu yang lalu, masih ada kesempatan kedua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya begitu diberkati dengan firman Tuhan itu, bahwa saya semakin yakin, dan tentu kita semua, bahwa Tuhan belum selesai dengan saya dan Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan belum selesai dengan saya dan Bapak Ibu Saudara, saya sungguh yakin Tuhan akan terus menopang kita dan akan terus memberikan kita kekuatan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita sudah belajar tentang hal ini. Sehingga apa Bapak Ibu Saudara? Sehingga kita bisa berkata, Tuhan Yesus cukup bagiku. Karena apa? Hanya melalui dan di dalam Yesus saja kita dimampukan untuk melakukan segala perkara. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus sudah membayar lunas semuanya di atas kayu salib. Mari Bapak Ibu Saudara, ya, mungkin ada sedikit masalah tetapi kita akan lanjutkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita hanya fokus kepada Tuhan Yesus saja. Apapun itu kita berkata, Tuhan Yesus cukup bagiku. Kita bergantung penuh kepada Tuhan. Belajarlah mencukupkan diri dalam segala hal. Ketika kita bisa mencukupkan diri, maka kita menjadi lebih bersyukur, lebih menikmati berkat dan kemurahan Tuhan. Lalu Bapak Ibu Saudara, kita bergantung penuh kepada Tuhan. Jangan biarkan keadaan di sekitar kita melemahkan kita, tetapi kita gunakan keadaan itu menjadi pengingat bagi saya dan Bapak Ibu Saudara untuk lebih lagi bergantung kepada Tuhan. Dan ketika kita bergantung penuh kepada Tuhan, maka kita dapat melewati, melalui segala perkara di dalam dan melalui Tuhan Yesus. Sehingga apapun itu Bapak Ibu Saudara, kita akan berkata dengan penuh keyakinan, Tuhan Yesus cukup bagiku. Apapun itu Tuhan Yesus cukup bagiku. Tuhan Yesuslah sumber kekuatan kita. Ibrani 13 ayat yang ke-8, Tuhan Yesus tidak akan pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Apapun yang kita alami tidak akan pernah merubah kasih setia Tuhan Yesus di dalam hidup saya dan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus cukup bagiku. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdiam diri sejenak. Kita merenungkan firman Tuhan hari ini. Sudahkah kita berkata, Tuhan Yesus cukup bagiku? Ketika kita menghadapi banyak hal, banyak persoalan, atau malah itu membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Perjalanan hidup Rasul Paulus memberikan contoh bagi kita. Bukan oleh kuat, bukan oleh kuat dan gagah dari Rasul Paulus, tapi Rasul Paulus benar-benar menyadari segala perkara di
dapat ditanggung di dalam dan melalui Kristus. Begitu juga saya dan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus cukup bagiku. Apapun yang terjadi, saya akan mau terus berkata, Tuhan Yesus cukup bagiku. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya Yesus. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harap, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus cukup bagiku, sebab Engkau setia Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh Yesusku. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh Yesusku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami dapat melanggung segala perkara hanya melalui dan di dalam Tuhan Yesus saja. Sehingga kami dapat berkata, Tuhan Yesus cukup bagiku. Terima kasih Tuhan. Sekarang dan selamanya. Oh Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau setia,
firman Allah itu berkuasa. Sebagaimana hamba-Mu Rasul Paulus dahulu kala selalu berada di dalam pemeliharaan, pembelaan, dan perlindungan Tuhan Yesus yang ajaib. Dan bahwa Yesus cukup baginya dalam segala keadaan. Demikian pun bagi kami sekarang ini. Sekalipun kadang hati menjadi cemas karena perkembangan dewasa ini, tetapi kami tahu Tuhan tak pernah membiarkan kami sendiri. Tangan Tuhan diulurkan, menuntun, membimbing kami anak-anak-Mu. Kuasa-Mu dinyatakan pada saat yang tepat. Tuhan turun tangan membela kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di surga, teguhkan pemberitaan kebenaran firman Allah saat ini, agar kami semua Tuhan yang percaya dan melakukan firman-Mu, menikmati semua yang Tuhan sudah janjikan, yang Tuhan sudah sediakan. Terima kasih Bapa di surga, memberkati terus hamba-Mu, agar dengan hikmat, Roh Kudus dan kuasa dari tempat yang maha tinggi, melayani dengan tulus bagi keluasan pekerjaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Bersama kita katakan amin. Mari kita sehati berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk negara dan bangsa kami Indonesia. Tuhan memberkati pemerintah kami Indonesia, memberkati bangsa kami. Kami berdoa untuk upaya pemerintah dalam hal vaksinasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Kiranya orang-orang percaya khususnya tidak salah atau gagal faham dalam hal menerima vaksin ini, dan juga seluruh lapisan masyarakat menerima apa yang pemerintah lakukan agar pandemi ini segera berakhir. Terus memberkati dan melindungi para dokter, tenaga kesehatan dimanapun yang terus sedang berjuang untuk mengatasi semuanya ini. Memberkati pemerintah kami di pusat maupun di daerah, memberkati Bapak Presiden Joko Widodo bersama seluruh pembantunya, memberkati gubernur dan wali kota di wilayah kami masing-masing. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih, kami percaya doa permohonan kami Tuhan dengar, Tuhan kabulkan. Dan sebelum ibadah ini berakhir, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, baik jemaat Damai Sejahtera maupun jemaat-jemaat dari gereja-gereja yang lain, bahkan hamba-hamba Tuhan, tetangga-tetangga kami, kenalan kami, rekan-rekan kami yang sekarang ini sedang melakukan isolasi mandiri di rumah, yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit, bahkan mungkin ada yang sedang harus berjuang karena beratnya penyakit yang mengganggu ini. Maka dalam nama Yesus kami berdoa, ulurkanlah tangan-Mu, Tuhan mengangkat penyakit ini oleh bilur-bilur Yesus. Orang percaya disembuhkan. Terima kasih Bapa di surga, terus memberkati, kiranya kami semua jemaat-Mu tetap setia, tetap tekun, tinggal selalu di dalam Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Bapa untuk seterusnya dan selama-lamanya. Mari saudara,
bersahati kita berdoa sebagaimana Tuhan Yesus ajarkan dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah kiranya namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Berikanlah kami rezeki yang cukup untuk hari ini, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal selama-lamanya. Saudara, arahkan hati dan pikiranmu kepada Kristus di surga. Saudara bisa mengangkat atau menadahkan tanganmu untuk menerima berkat-Nya. Dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, turun melimpah atas saudara semua sukacita dan damai sejahtera serta anugerah Bapa yang kekal. Kasih karunia Kristus dan pertolongannya yang ajaib dalam persekutuan Roh Kudus, penghibur, penolong, pembela itu, sepanjang hari ini, sepanjang tahun ini, sepanjang umur hidup kita, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Semua yang telah diberkati, mari kita katakan bersama, amin.